uh, kadang-kadang kita lupa gitu dengan hal-hal yang muluk-muluk tapi positif kan untuk tentang mimpi segala macam. Gini, maka saya bilang tadi saya tidak punya mimpi dalam bentuk profesi sebenarnya. Jadi misalnya menjadi dosen UGM apa itu tidak bagian dari mimpi saya masa kecil. Tapi kalau sekarang ditanya, katakanlah sejak S1, kuliah S1, saya memang sudah bercita-cita atau punya mimpi menjadi dosen, menjadi guru lah, pendidik. Makanya saya kan kemudian kerja di Unilever pernah, kerja di Astra pernah, toh balik lagi karena memang saya pengen jadi guru. Dan saya ternyata berhasil diterima. Okay? Kalau dibilang mimpinya sudah tercapai dalam bentuk itu, boleh dibilang iya. Tapi apakah saya merasa udah tuntas gitu hidupnya? Enggak juga sih. Misalnya gini, terus habis jadi dosen gimana? Kan itu pertanyaan sekarang. Kalau itu hanya menjadi just another profesi misalnya, ya udah berangkat pagi, pulang sore dapat gaji gitu misalnya, saya merasa itu kayaknya bukan itu deh yang saya mimpikan dulu. Tapi lebih kepada apa? Kontribusinya apa sih ini gitu kan? Terus bisa nggak saya membuat, karena kan saya berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan pendidikan. Saya pengennya nanti anak-anak muda itu semangat belajarnya gitu. Jadi dia merasa pendidikan itu penting. Itu berarti masih menjadi cita-cita saya, mimpi saya berarti kan. Karena mimpi saya tidak pernah dalam bentuk misalnya nanti harus jadi pejabat ini atau nanti harus gajinya sekian. Itu tidak pernah saya masukkan dalam mimpi soalnya. Tapi saya berperan kayak ini. Nah, kalau sekarang ditanya udah atau belum, saya nggak bisa jawab karena gini, yang harus mengatakan kita berperan apa tidak itu kayaknya bukan diri kita, tapi orang lain. Sekarang teman-teman yang mungkin membantu saya untuk menjawab itu, apakah saya sudah cukup berperan atau tidak. Nah, kalau saya ditanya sih gini, belum kayaknya, belum banyak, tapi saya sedang dalam proses itu. Ya mungkin peran-peran kecil. Kalau sekarang contohnya ini kita nggak lagi ngobrol gini, mudah-mudahan ini bisa saya hitung lah sebagai peran kecil bahwa saya membantu anak-anak muda untuk menyadari bahwa pendidikan itu penting. Nah kalau itu dianggap peran, saya senang sekali lah. Tapi apakah itu cukup? Kayaknya belum. Saya masih harus bisa berbuat lebih banyak lagi untuk ini sih, untuk membuat teman-teman semua atau yang lain, terutama generasi berikutnya untuk uh, lebih mencintai proses menjadi seorang yang terdidik itu. Gitu. Ini kalau ditanya misalnya, saya kan dulu sekolah Australia 2014 sudah kelar kan, 6 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya masih getol cerita soal beasiswa. Saya masih nulis soal tips dan trik ini itu. Karena itu yang memang ingin saya lakukan. Gitu. Karena gini kan saya nggak wajib melakukan itu sebenarnya. Ya kan? Tidak ada yang mewajibkan. Dan harusnya saya pulang udah ngajar atau apa. Saya tetap lakukan itu karena ya saya pengen aja berperan di situ. Dibayar nggak? Nggak dibayar. Maksudnya tidak ada yang mewajibkan sama itu atau dengan reward, nggak ada. Harus dibayar apa enggak? Enggak sama sekali gitu. Karena memang saya tahu rasanya dulu ketika hampir tersesat mencari informasi susah banget. Saya pengen sekarang jangan sampai anak-anak muda ini nggak jadi sekolah karena nggak tahu informasi. Sayang sekali kan. Jadi ya, makanya saya bilang kembali kepada statement saya di awal, pendidikan itu kalau ini istilahnya Mas Anies Baswedan, lepas dari masalah politik, mungkin teman-teman ada yang setuju dan tidak setuju dengan keputusan politik beliau. Saya juga tidak selalu setuju dengan beliau, tetapi intinya dia pernah bilang yang saya setuju, pendidikan adalah tanggung jawab kaum terdidik. Gitu. Adalah juga, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, maksud beliau begitu. Tapi itu saya setuju. Jadi kalau Anda kaum terdidik, maka it is your responsibility juga untuk melakukan sesuatu bagi berlangsungnya pendidikan ini bagi orang lain atau orang yang berbeda kepada Anda. Saya ini sebenarnya paling tidak bahagia kalau melihat orang dulu ketika dia nanyain ke saya itu tentang beasiswa, kencang banget sih ketika dia belum dapat beasiswa ya, kencang banget tanya gini gitu segala macam, dan saya jawab, tapi dia kemudian menjadi orang yang tidak terlalu kontributif di dalam mendorong orang-orang lain untuk dapat beasiswa. Oke, ini pilihan hidup pasti ya. Saya tidak akan mencoba untuk mengatakan itu salah. Tapi saya tidak bahagia melihat yang seperti itu. Karena saya tahu orang-orang itu.
Ketika dulu zamannya dia tanyain ke saya tuh kayaknya benar-benar semangat banget dan ini banget, tapi begitu dia ada di posisi harusnya bisa ngasih tahu, tidak positif energinya. Jadi cenderung untuk ini kadang-kadang macam-macam sih ini ya, macam-macam tindakannya. Saya tidak bilang dia salah atau baik, tapi bagi saya tidak akan pernah gitu. Yang saya coba adalah ya berbagi lah. Intinya. Itu kalau ngomong mimpi jadi udah tercapai atau belum, mungkin tadi semoga bisa merangkumnya. Kalau cita-cita dalam bentuk profesi ya mungkin boleh, iya boleh dibilang. Tapi kalau soal kontribusi sih masih banyak yang belum dan mari kita lakukan aja terus. Gitu. Ya menarik sekali ya. Saya berusaha menjawab ini dengan cara guyon dulu ya. Waktu zaman saya muda itu dulu saya tidak terlalu tahu banyak hal. Misalnya quarter life crisis itu saya baru tahu belakangan aja gitu. Dulu saya tidak pernah tahu itu, tidak tahu istilah itu, mungkin tidak peduli juga. Jadi guyon saya bilang gini, quarter life crisis gimana cara menghadapinya? Saya bilang nggak usah dimengerti. Kalau saja teman-teman tidak tahu istilah itu, jangan malah tidak mendapatkan dampaknya gitu. Jangan ya. Ini jawaban guyon ya. Because you just know too much. You read too much and then you worry too much. Gitu. Jadi kan ada istilah ignorance is bliss ya. Jadi ketidaktahuan atau ketidakpedulian itu kadang-kadang bisa jadi anugerah juga karena kita jadi nggak terlalu banyak tekanan kan gitu kan. Artinya gini, sebelum saya menjawab yang agak-agak rumit, mari kita renungkan dulu itu. Jangan persoalannya adalah just because we know too much. Kita menginternalize itu too much. Kalau bagi saya dulu mungkin saya ngalami dikit-dikit persoalan, semua orang ngalami kan. Tapi kan saya tidak mengafirmasinya sebagai quarter life crisis. Karena saya nggak ngerti bahkan istilah itu gitu. Saya cuma mikir, mungkin memang kalau udah lulus kuliah itu memang agak pusing kali ya. Karena belum dapat kerja. Udah gitu doang gitu. Udah habis itu saya bikin lamaran lagi untuk ngelamar kerja gitu. Jadi nggak kemudian mikirin gimana cara mengatasi quarter life crisis. Because it was just like, no, none of my knowledge gitu. Nah artinya itu dulu teman-teman, saya merasa kita sering sekali terjebak di dalam satu persoalan karena kita memiliki pengetahuan yang terlalu banyak tentang hal itu. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk relax juga, paling tidak untuk menghadapi hidup ini gitu, relax sedikit. Dan waktu kita itu sebenarnya cukup banyak gitu ya, cukup banyak dalam arti gini. Kalau misalnya katakan tamat S1, setahun nggak dapat kerja misalnya nih, kita kadang-kadang merasa udah stres banget. Part of the quarter life crisis kita nyebutnya kadang-kadang. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ada loh orang yang baru mulai hidupnya tuh umur 50 plus ada. Maksudnya benar-benar baru dia menemukan passionnya. Atau saya ketemu di New York orang yang udah usia 85-87. Di usia 81-82 dia mengalami operasi sakit kalau nggak salah jantung atau apa gitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia berhenti bekerja karena tidak bekerja ya, waktu tidak ini. Berarti mengerjakan apa yang biasa dikerjakan, lalu dia belajar melukis. Remember, he was 82 or 85. Belajar melukis. Dan lukisannya bagus. Oke. Makanya saya bilang di sini, kita kadang merasa terlambat hanya gara-gara kita mengukurnya dengan lingkungan kita. Temanku kan umur 24 udah kerja tuh dia. Temanmu umur 27 kan udah punya rumah dia misalnya gitu kan. Oke, saya juga bilang itu tidak salah kok membandingkan diri itu, nggak salah. Cuman di titik tertentu kita juga harus sampai pada satu pemahaman, orang itu nggak sama loh timeline hidupnya. Oke, Obama usia 54 tahun, apa yang dia lakukan? Udah nggak mungkin kerja apa-apa lagi. Ya karena udah selesai jadi presiden Amerika. Emang kalau kamu jadi presiden Amerika terus ngapain setelah itu? Mengelamar jadi menteri? Atau sekjen PBB aja nggak bisa karena Amerika nggak punya jatah misalnya. You can imagine umur 54 ada orang yang berhenti karirnya. Tapi kita lihat Trump, apa yang terjadi pada Trump? Umur 72 kan baru jadi presiden.
7172. Atau kita lihat Mahathir Mohamad, apa yang terjadi? 93 misalnya. Baru mulai jadi Perdana Menteri, at least di periode berikutnya, kedua-duanya gitu. So, penting untuk kita untuk aware dengan quarter life crisis apapun itu, tapi penting juga untuk memahami bahwa timeline hidup orang-orang itu menurut saya yakin itu beda-beda banget. Saya mungkin termasuk orang yang paling telat di angkatan punya rumah, terus terang aja nih. Karena saya punya rumah itu mungkin usia hampir 40 gitu. Yang ketika teman saya yang lain umur 26, 27 udah punya rumah misalnya. Yang saya pikir, apalagi kalau kita gila sih dia itu, dulu kan aku yang bikinin itu PR-nya. Dia lebih kaya sekarang misalnya gitu. Dia lebih kaya atau dia lebih. Nah, syukurnya saya tidak membiarkan diri saya untuk terjebak di dalam persoalan itu. Terus membandingkan. Saya sangat santai sama teman-teman. Ketika mereka sudah punya rumah, mobil segala macam, santai aja. Karena memang apa? Karena ini pilihan saya nih. Saya dengan sadar loh milih jadi dosen. Setelah dulu kerja di Astra di Unilever kan gitu kan kira-kira. Jadi karena saya sadar melakukan pilihan, maka saya menjadi lebih rileks saja. Ya pelan-pelan kalau teman punya rumah, aku belum, ya nggak apa, nanti kita lakukan juga lah yang terbaik. Ya toh sekarang jadi punya juga kan gitu kan. Dengan segala macam situasi lah, dengan kesederhanaannya, tapi saya happy karena apa? Karena memang ya saya memilih itu, lalu saya mencapai itu kan gitu. Ya, kalau saya bilang kayak gini ya teman-teman, jadi pasti pernah dengar ya, motivator itu omongannya selalu manis-manis ya. Saya bukan motivator beneran, inspirator bukan juga. Saya hanya sharing aja, seorang teman yang berbagi ya. Kalau saya bilang teman-teman, apapun kata-kata manis orang lain, kalau jatuh bangun lagi. Tapi memang benar, jatuh itu sakit, mana ada jatuh yang enak. Gagal itu sakit, mana ada gagal yang enak. Saya juga saat gagal juga nangis juga. Jadi memang kita manusiawi. Hanya yang perlu kita ingat adalah kalau kita sebuah curve ya, grafik ya. Kalau perjuangan kita naik terus ya, akan ada titik di mana kita jatuh. Tapi kalau jatuhnya dikit aja, terus naik lagi kayak gitu. Jangan jatuhnya ke bawah sekali, naiknya susah kayak gitu. Dan setiap orang yang jatuh itu butuh kekuatan lebih untuk bisa bangkit lagi. Itu keniscayaan, kepastian yang bakal terjadi. Kalau saya bilang itu bukan tentang seberapa tinggi jatuhnya atau seberapa rendah jatuhnya. Ada yang jatuh dari posisi yang sangat tinggi ke jatuh yang rendah, bangkitnya lebih cepat dari orang yang jatuhnya tidak terlalu tinggi ke posisi bawah. Ada yang sebaliknya. Case setiap individu berbeda. Hanya kalau saya bisa bilang teman-teman, intinya itu adalah kita kenal dengan diri kita sendiri, kemudian kita kenal dengan Tuhan kita. Mau kita Muslim, mau kita Kristen, atau Buddha, atau Hindu, kenal dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena kita bisa dialog dengan Tuhan kita. Dialog lewat ibadah, lewat keseharian kita beneran bisa dialog karena memang Tuhan kita itu dekat dengan kita. Nah, kalau kita dekat dengan Dia dan kita ngobrol dengan Dia lewat hati kita ya, lewat ibadah kita dan sebagainya. Ini kok gini amat Tuhan dan sebagainya. Itu yang akan jadi penyemangat kalau saya bilang. Karena siapa lagi yang bisa merubah sesuatu kalau bukan Dia? Kalau Dia the only one who can change everything for you, just go to Him or just go to your God. Itu kalau yang saya bilang, karena memang kalau saya selalu bilang kayak gini, if you want to be the best, learn from the best. The shortcut to be the best is by learning from the best. Kalau teman-teman mau belajar sesuatu, misalnya belajar TOEFL ya, misalnya ya, Anda harus lihat dulu guru Anda itu siapa.
saya bukan meremehkan orang lain ya, tapi ini analogi ya. You have to learn from the best, karena biasanya ketika kita belajar dari seorang guru, proyeksi kita untuk jadi sebesar apa setelah belajar itu guru kita. Jadi kalau guru kita itu besarnya kayak gini, itu biasanya di akhir pembelajaran kita akan kayak gini atau lebih kecil. Maka if you want to be the shortcut to be the best, by learning from the best. So saya waktu itu nggak suka nulis waktu kuliah, tapi saya yakin saya harus bisa punya prestasi di bidang menulis kalau mau melamar beasiswa S2. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya kumpulkan siapa saja mahasiswa yang sudah menang beasiswa lomba karya, bukan beasiswa, kompetisi karya ilmiah. Saya tulis nama-namanya, saya dekati mereka. Saya baca tulisan mereka. Nah, itu cara saya menjadi the best. Karena kalau saya belajar dari teman-teman yang senior, tapi belum pernah menang, itu nggak akan menang saya. Kayak gitu. Jadi, if you want to be the best, try to find who is the best person in that field and learn from here or her. Nah, itu yang akan bisa bantu Anda lewat shortcut. Itu Bro Ode. Wow. Oke, kalau menurut saya kayak gini, beasiswa itu kan ada banyak ya, katanya ya. Kata saya tadi juga ada banyak ya. Tapi tidak semua beasiswa itu cocok untuk kita. Sama dengan pertanyaan ini, kalau kampusnya bukan kampus yang wah kayak gitu, bisa nggak dapat beasiswa? Kalau saya jawabnya bisa. Hanya kayak gini ya, faktanya kayak gini. Saya juga dari kampus Universitas Bengkulu ya. Kampus yang kadang orang bilang Unbeng atau UBL, padahal singkatannya Unip ya. Itu kampus kecil. Nah, kayak gini faktanya ya. Tidak semua orang itu cocok untuk semua beasiswa. Beasiswa itu hanya cocok untuk orang dengan latar belakang tertentu. Maka carilah beasiswa yang cocok dengan latar belakang Anda. Kayak misalnya beasiswa beasiswa untuk dikti, untuk dosen. Kalau Anda bukan dosen, nggak bisa melamar, ya kan? Sederhana. Beasiswa Kementerian Keuangan. Kalau Anda bukan pegawai di Kementerian Keuangan, nggak bisa melamar, kayak gitu. Sederhana. Nah, makanya informasi beasiswa itu harus benar-benar Anda sharing. Harus benar-benar disortir ya, dilihat benar-benar ini cocok nggak dengan background saya. Kayak misalnya beasiswa Fulbright ya, syarat beasiswanya TOEFL-nya minimal 550, TOEFL saya 500 ya nggak bisa. Tolonglah, nggak bisa. Mungkin TOEFL saya 547 bisa nggak? Ya nggak bisa, karena memang beasiswa itu informasinya nggak tertutup, memang ada di sana informasinya, dan Anda bisa baca informasinya di websitenya. Makanya saya bilang tadi, memahami satu informasi beasiswa nggak bisa sekali duduk. Anda benar-benar pahami per poinnya, ini apa ya, sambil refleksikan ke Anda. Kalau Anda nanya tadi, dari kampus ecek-ecek gimana Kak? Lihat, kalau misalnya beasiswanya memprioritaskan kampus negeri, ya nggak bisa dilamar. Tapi kalau di dalam informasi beasiswa tidak mengatakan apa-apa tentang level kampus, berarti Anda bisa melamar, kayak gitu. Kalau sejauh ini yang saya bisa katakan, beasiswa Fulbright Anda bisa lamar. Tapi persyaratannya TOEFL-nya 550, ya. Australia Awards, kalau Anda bukan dosen, jangan. Kalau Anda tidak tinggal di Indonesia bagian timur, pikirkan lagi, karena kuota untuk umumnya hanya 10%. Ya. Beasiswa LPDP, Anda harus lihat tipe-tipenya yang mana, yang sesuai dengan background Anda. Kayak gitu. Itu sebenarnya sederhana, dan informasi tentang beasiswa itu bukan hal yang rahasia. Tinggal memang Anda harus memahaminya nggak sekali duduk. Saya pun yang sekarang kalau ada beasiswa S3, saya harus baca benar-benar. Besok dibuka lagi dan sebagainya. Itu mungkin. Oke.
Well, Jadi yang pertama, kenapa social skill itu penting nggak? Tadi di 5 kunci yang saya sampaikan tadi ada organisasi ya. Nah di organisasi itulah kenapa ada persyaratan organisasi, karena mereka ingin orang yang ada social skill-nya. Yang tadi saya bilang, ketika studi ke luar negeri, itu pintar secara intelijensi aja nggak cukup. Karena akan sulit sekali bagi orang yang nggak bisa bersosialisasi ketika ada masalah, gagal. Saya udah melihat kasus teman-teman saya yang lebih pintar dari saya, itu gagal ketika dia kuliah di luar negeri. Karena mereka memang nggak ada bukan karena nggak ada social skill loh. Kayak kita itu permasalahan kadang bisa selesai dengan diskusi, dengan nanya, dengan orang dan sebagainya. Tapi orang yang gagal itu biasanya dia nggak ada hal-hal yang kayak gini, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, public speaking. Gini ya, saya bisa ngomong seperti ini, itu beneran. Dulu itu saya waktu SD, SMP, SMA, itu kalau terutama ngomong dengan perempuan ya, lawan jenis, itu kalau ngomong satu kata aja, itu keringat dingin sudah sini. Karena memang nggak berani, nggak tahu gimana, gemeteran gitu. Apalagi ngomong di depan kelas. Nah, tapi waktu SMA, saya sadar ayah saya sudah nggak ada lagi, cuma ada ibu. Adik saya masih kecil-kecil. Kalau ada apa-apa dengan keluarga saya harus jadi orang yang bisa ngomong kan. Maka waktu SMA saya berusaha ngomong di depan kelas. Kalau ada pertanyaan saya ngomong. Saya pernah nyoba, guru itu nanya ada pertanyaan, saya langsung berdiri. Tapi teman saya sebangku saya ketawa karena dia ngelihat tangan saya gemetaran. Tapi itulah proses untuk bisa membangun kebiasaan saat di public speaking. Dan juga jangan bilang kayak ini ya, saya presentasi ke teman-teman ya, bisa lancar dan sebagainya. Jangan kira saya nggak praktek sebelumnya. Saya saat saya buat slide, saya praktek, saya buat tulisan juga, catatan. Jadi yang saya sampaikan ke teman-teman ini nggak hal yang spontaneously saya bilang sekarang, nggak ada praktek juga. Jadi memang praktek itu yang membuat hasilnya perfect. Kalau kita bilang pintar ngaji karena biasa kan, karena sering diasah kayak gitu. Nggak ada hal yang spesial sih. Preparation, kemudian praktek. Kalau saya dulu sering di depan cermin. Sampai sekarang juga kalau saya presentasi, biasanya saya buat catatan dari awal sampai akhir, saya hafalkan. Sampai sekarang juga saya hafalkan, saya praktek. Nah, setelah saya hafalkan, praktek, nanti baru ada improvisasi, merubah mimik, dan sebagainya. Tapi selama poin-poin ini udah di kepala, gampang nyampaikannya. Kayak gitu. Masih hafalkan loh, saya kemarin presentasi riset, itu masih paper saya itu saya tulis dari awal sampai akhir untuk wawancara presentasi 15 menit, saya hafalkan dan sebagainya. Cuma karena itu karya saya, menghafalnya tidak sulit. Kayak gitu, memang practice makes perfect lah. Nggak ada hal yang neko-neko sih, sederhana aja. Mulai kayak gini ya teman-teman. Cukupkan mengeluhnya. Just go for what you dream of. Kejar aja, nggak usah neko-neko. Cukupkan mengeluhnya, kemudian fokus. Tapi itu susah Kak. It has to be difficult. Harus susah. Kalau mudah, semua orang bisa dapat. Kemudian nggak mungkin Kak. Iya. Sekarang nggak mungkin, tapi nanti mungkin terjadi kayak gitu. Jadi kalau saya bilang, kalau sebatas meraih beasiswa S2, meraih beasiswa S3 ke luar negeri, sekarang kesempatannya lebih besar. Bahkan mungkin tahun depan pasca COVID-19 ini akan lebih banyak yang buka. Tahun ini mungkin tidak banyak karena COVID-19 ini ya, tapi pasca COVID-19 nanti akan banyak sekali. Australia saja udah buka lagi visa untuk kerja setelah lulus kuliah. Inggris juga, Kanada juga. Jadi tahun depan mungkin 2 tahun ke depan mungkin
kesempatan beasiswa lebih banyak lagi. Jadi teman-teman go for it. Dan memang itu memang harus sulit, dan saya nggak bisa memberikan kata-kata yang manis, karena memang ketika teman-teman lihat satu orang yang berhasil meraih beasiswa, itu jangan lihat prestasinya itu, tapi lihat perjalanan sebelumnya. Itu nangis, itu nggak tidur semalam, itu nggak dicemooh, itu direndahkan dan sebagainya. Itu fase-fase yang lumrah dilalui. Jadi you should expect that. Kita harus harapkan, itu memang harus dipikirkan. Bro, dia aja kalau nggak percaya tanya aja dengan dia. Banyak hal-hal yang dilewati, tapi memang kayak mendaki gunung. Kalau pandangan di atas itu indah setelah melewati semua kesulitan yang dalam proses perjalanan itu. Kayak saya ya, sekarang enak saya ceritanya. Tapi kalau saya kemarin gagal, nggak enak saya ceritanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, go beyond, okay? Do it smartly and break the limits, okay? Break the limits. That's not the limits for you. Break the limits, okay? Oke. Saya pindah ke US setelah saya berada di Harvard. Hal pertama yang muncul adalah ketakutan. Satu, takut bahwa saya mungkin tidak bisa perform versi terbaik saya. Yang kedua, takut karena merasa persaingan akan ketat. Ketiga, takut akan gagal. Ya, menurut saya ketakutan itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita mengontrolnya. Perasaan saya akhirnya setelah saya mencoba adaptasi, kemudian setelah mencoba sosialisasi, mencari teman baru, dan akhirnya mengikuti kelas, ternyata seru gitu kuliah di Harvard. Saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk mengeksplor diri. Jadi menurut saya, kalau setiap orang bertanya, apa sih sebenarnya hal terbesar yang kamu dapatin dari Harvard gitu? Menurut saya adalah perubahan mindset. Saya datang dengan orang yang sebagai orang yang selalu overthinking, sebagai orang yang selalu memiliki ketakutan berlebih terhadap kegagalan, dan sebagai orang yang I would say mindset-nya masih sempit kan. Sekarang saya perasaan saya ngerasa bahwa saya menjadi individu yang lebih baik, saya menjadi individu yang lebih memahami diri sendiri. Itu yang pertama tentang perasaan. Kendala mungkin yang pertama adaptasi ya, karena kita kan berasal dari kultur yang berbeda, kita berasal dari tidak hanya budaya tapi juga cara berbicara, kemudian bahasa yang kita gunakan, itu pasti struggling di awal, itu butuh adaptasi. Dan harus dicatat bahwa kalau kita buat tugas misalnya, kita dibandingkan orang yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya, tentu kecepatan dalam membuat tugas, kecepatan dalam kefasihan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk verbal ataupun tulisan itu kan pasti beda ya dengan native speakers. Jadi itu sebenarnya butuhnya adaptasi dan butuhnya practice. Kendala terbesar saya mungkin dulu adalah cultural shock sih. Jadi bagaimana kalau masuk kelas, kalau di Indo kan kita jarang bertanya ya. Hal pertama yang saya notice begitu saya kuliah di Harvard adalah begitu profesornya masuk, 5 detik setelah profesornya ngomong selamat pagi, itu udah ada yang angkat tangan nanya. Itu tuh saya kaget banget karena saya tidak terbiasa dalam budaya bertanya. Saya terbiasa di budaya duduk di kelas, mendengarkan, mencatat, udah di akhir mungkin ada pertanyaan 1 atau 2. That's it. Kalau di sini benar-benar kelas itu interaktif, dan kalau kamu nggak belajar sebelum masuk kelas itu ketahuan banget, kerasa banget kayak anjir gue nggak ngikutin diskusi sama sekali karena kita nggak baca sebelumnya gitu. Kan selalu sebelum kuliah kita selalu ada pre-reading ya. Pre-readingnya bisa kayak dari 5 halaman sampai paling banyak pre-reading saya 250 halaman sebelum masuk kelas besoknya. Jadi kita harus menyempatkan diri untuk membaca. Itu cultural shock-nya justru lebih ke budaya belajarnya. Akhirnya lambat laun kita mengerti nih, oh ternyata memang belajar yang baik itu adalah bagaimana kita bisa tidak hanya menerima tapi juga menyampaikan apa yang
ada di pikiran kita, apa yang kita sudah miliki dan apa yang kita ingin cari tahu lebih banyak. Ya, nah teman-teman itu Saya agak kurang tertarik membahas hal-hal yang bersifat negatif. Jadi pasti selalu ada yang namanya hidup ya, kalau kita dulu pernah dengar prinsip yin dan yang gitu. Selalu ada putih dan hitam, selalu ada baik dan buruk. Jadi lebih bagaimana kita melihat hal buruk sebagai sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik, dan hal baik sebagai pendukung usaha kita untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Jadi to answer your questions, pasti ada, itu nggak pernah bohong gitu. Pasti selalu ada hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan apa yang kita yakini, dan pasti ada beberapa pihak yang mungkin berlawanan dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi saya lebih melihat ini sebagai motivasi eksternal gitu. Jadi kayak kalau orang bilang kayak, gila ya gue sedih karena gue dijatuhin sama si teman gue sendiri. Ya jadikan itu motivasi. Kenapa harus dilihat sebagai hal yang menjatuhkan? Kenapa tidak dilihat sebagai faktor untuk mendorong kamu menjadi lebih baik? Mungkin akan susah di awal, kan namanya manusia ya, pasti kayak selalu ada sebel, selalu ada marah, selalu ada kesel sama orang lain. Itu normal, tapi usahakan punya mindset bahwa hal buruk itu selalu akan diakhiri dengan hal yang baik. Jadi saya ngelihatnya lebih ke tantangan sih. Jadi kalau orang bilang jalan tuh nggak pernah mulus, jalan tuh pasti ada kerikil. Bayangin aja kayak orang mau aspal jalan, sebelum jalan itu menjadi jalan yang layak dijalani, pasti ada kerikilnya banyak kan. Jadi itu proses. Jadi ya, saya pribadi tidak terlalu suka untuk menanggapi hal-hal yang bersifat negatif, karena pada dasarnya hal-hal negatif hanya akan menarik hal-hal negatif lainnya. Jadi kita harus punya mindset yang positif selalu. Pertanyaan yang menarik sih dari Ramis menurut aku, dan aku merasa memang banyak juga di antara kita yang mengalami hal yang sama. Tapi ini sih yang konsep yang selalu aku pegang, bahwa coba deh kita tempatkan posisi kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu. Tujuan utama kita pasti agar anak-anak kita bahagia ya, atau agar anak-anak kita punya kesempatan atau pengalaman yang lebih baik. Saya selalu melihat bagaimana seorang orang tua berperilaku itu seperti itu gitu. Karena orang tua tidak akan pengen anaknya punya kualitas kehidupan kurang dari apa yang mereka jalani. Nah, kalau teman-teman menghadapi situasi seperti ini very kontekstual. Jadi apa yang saya bilang sekarang mungkin bisa diaplikasikan, mungkin juga tidak. Tapi saya selalu merasa bahwa apa yang saya yakini dan apa yang saya lakukan, apabila itu hal yang baik, itu pasti akan nemu jalan gitu. Nah, kalau teman-teman menghadapi situasi di mana orang tua kalian tidak setuju gitu kalian sekolah, ya kalian harus bisa yakin dulu nih ke diri kalian sendiri bahwa kalau gue kuliah, gue akan menjadi pribadi yang lebih baik. Atau kalau gue kuliah, kualitas hidup gue akan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Atau kalau gue kuliah, gue akan lebih banyak bisa belajar untuk menjadi individu yang lebih dari sebelumnya gitu. Nah, kalau kalian sudah punya mindset ini, ngomong sama orang tua itu butuh waktu, jelas. Atau ngomong sama siapapun butuh waktu. Merubah mindset seseorang itu tidak yang bilang kayak, hey, kayak gue mau kuliah, terus orang tua yang bilangnya awalnya tidak, bisa tiba-tiba iya. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi butuh waktu. Jadi kalau saya akan meyakini diri saya sendiri bahwa ini adalah hal yang ingin saya lakukan, dan lambat laun kalian harus mulai berani berbicara gitu. Dan reasoningnya harus jelas. Ketika misalnya ngomong, saya mau minum kopi. Kenapa lo mau minum kopi? Gitu. Karena kopi ada kafeinnya, jadi saya bisa hilang dari ngantuk, rasa ngantuknya berkurang, kemudian saya bisa fokus belajar, saya bisa fokus ngerjain ABC, hal-hal seperti itu. Yang sering salah adalah kita tidak punya reasoning. Kita misalnya, Pak, saya mau S3. Terus kayak pertanyaannya adalah, kenapa S3? Ya pokoknya mau S3 aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kita harus belajar gimana kita reasoning yang baik. Gitu. Butuh waktu, benar, dan tidak semua orang tua itu bisa, okay, this is not good, but Google, stop. Sorry. Tidak semua orang tua mungkin, atau tidak semua individu bisa dirubah mindset-nya dengan mudah.
Tapi kita harus tahu bahwa apabila kita sudah punya keyakinan yang jelas dan kita willing untuk mencari reasons yang jelas sebelum kita berbicara dengan orang lain, akan lebih mudah. Selain reasoning, cara bicara juga. Sering sekali kita misalnya kalau tidak sesuai dengan paham kita, tidak sesuai dengan paham orang tua kita, seringkali kita memaksakan kehendak aja gitu. Kalau orang tuanya tetap kekeh bilang tidak, ya udah anaknya ngambek. Nah itu juga yang salah sebenarnya. Kalau kamu ingin mencapai sesuatu, kamu juga harus willing untuk negotiate gitu. Dan negosiasi itu kan sebenarnya ada tekniknya. Tidak serta-merta kamu harus selalu persuasif gitu. Kadang kamu harus bisa mendengarkan kira-kira poin mana sih yang bikin orang tua kamu itu kayak tidak setuju dengan kamu kuliah lagi. Nah, di situ kalau kamu sudah tahu poin-poin yang mereka tidak senangi, kamu coba nih cari alasan atau reasoningnya. Cari justifikasinya. Oh, kenapa kamu tidak suka pedas karena kamu punya penyakit MAH. Oh, mungkin kamu butuh minum obat MAH dulu sebelum makan makanan pedas. Jadi gitu, selalu mencoba mencari justifikasi dan negotiate dengan baik gitu. Jangan tiba-tiba saya pengen harus tapi nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Terlepas dari kendala apapun yang kita miliki ya. Mau itu mungkin masih sekarang struggling dengan perbedaan pendapat dengan orang tua ataupun teman-teman yang merasa bahwa saya masih memiliki kekurangan resources atau sumber daya misalnya. Saya sih apa yang saya lakukan adalah saya selalu mencatat nih saya mau ngapain. Dan ini terdengar sangat klise tapi menurut saya sangat membantu mengingatkan diri saya tentang apa sih yang saya ingin lakukan di hidup. Saya selalu mencatat kira-kira tahun ini lo mau ngapain, 5 tahun lagi lo mau ngapain, 10 tahun lagi lo mau ngapain, sebelum lo meninggal tuh lo mau ngapain. Saya nggak bisa nunjukin apa yang saya miliki di depan mata saya sekarang, tapi saya punya papan, dan di papan itu saya tulis goal saya tuh mau apa. Terlalu spesifik, jadi saya tidak pengen share itu sekarang, tapi itu benar-benar ngebantu sih Ramis. Jadi saya sebenarnya 2020 saya punya target ABC. Walaupun nanti pada akhirnya ya kita semua tahu ya, sekarang lagi pandemik, terus lagi banyak tantangan juga, tidak selamanya apa yang kita inginkan bisa terwujud ya. Apalagi di 2020 ini kayak benar-benar messed up sekali. Saya awalnya pengen ABC, ya sekarang mungkin hanya tercapai A sama A aksen gitu. Tapi itu yang sebenarnya bikin kita tetap semangat. Karena kita tahu bahwa ada hal yang ingin kita capai. Seringkali kita lupa nih, gitu. Kita udah set target yang tinggi. Misal, ini siapa nih? Tiur Samosir misalnya saya pengen kuliah di Harvard. Gitu. Nah itu tuh hanya sebatas pengen, terus kemudian lupa. Gitu. Nah dengan kita menulis, kita mau apa, dan kita buat target kapan itu pengen dicapai, kita akan selalu berusaha untuk mencapai target itu. Pun akhirnya belum tercapai, ya tidak apa-apa. Karena semua butuh proses, semua butuh waktu, dan semua itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang juga. Tapi yang bisa membangkitkan semangat kita bahwa kita yakin nih, mimpi kita itu ada, dan kita punya tanggung jawab untuk mewujudkannya. Itu sejauh ini yang benar-benar membantu menurut saya, walaupun mungkin hal-hal lain juga banyak external motivation lain ya, yang kayak, saya ingin memperbaiki kualitas hidup, atau saya ingin, di kasus saya ingin memperbaiki kualitas pendidikan kedokteran Indonesia, seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa jadikan motivasi untuk pendukung apa yang kita miliki, semangat kita gitu. Tapi yang motivasi terbesar adalah tentunya dari internal diri sendiri. Tips dari saya adalah tulis apa yang teman-teman ingin, dan coba deh kalau lagi sedih, kalau lagi misal kalau kalian masih SMA, ulangannya jelek nilainya atau belum mencapai target, harusnya 100 tapi saya dapatnya 99. Ingetin diri bahwa ada hal yang lebih gede dari tantangan yang teman-teman miliki, yaitu mimpi besar teman-teman. Kalau saya dulu, jadi gini, saya daftar Harvard itu pertama kali 2015. Jadi saya daftar Harvard itu 3 kali. Yang pertama saya daftar keterima, yang kedua saya daftar keterima, dan yang ketiga saya daftar keterima. Jadi saya daftar 3 kali dan puji syukur ketiga-tiganya keterima. Yang menjadi kendala waktu itu adalah kenapa saya tidak berangkat. Yang pertama saya keterima, tapi saya belum selesai internship. Jadi pendidikan dokter tuh kan lumayan panjang ya. Setelah kamu wisuda, kamu harusnya magang lagi setahun.
baru bisa punya license sebagai dokter. Dulu saya terlalu menggebu-gebu. Waktu saya magang di UI, saya bilang sama profesor saya ingin punya impact gitu. Dan sebelum saya punya impact, saya harus punya senjatanya dulu nih. Saya mau sekolah dulu. Gitu. Karena saking semangatnya, saking kayak menggebu-gebu berlebihan gitu semangatnya dulu. Tanpa punya strategi yang jelas. Jadi saya daftar Harvard dan saya keterima. Waktu itu akhirnya saya duduk nih sama profesor saya. Profesor saya bilang kayak, kalau kamu benar-benar ingin reformasi pendidikan kedokteran, kamu alangkah baiknya kalau kamu mengikuti keseluruhan rangkaiannya dulu nih. Jadi kamu akan tahu bagian mana yang kira-kira butuh reformasi secara fundamental. Dan akhirnya saya bilang ke Harvard, saya nggak bisa berangkat sekarang karena saya harus internship. Itu nggak bisa di-defer, jadi harus pilihannya adalah kamu tolak, dan kamu kalau mau sekolah lagi, kamu daftar ulang lagi. Dan yang namanya hidup harus berani taking risk kan, jadi harus berani ngambil risiko. Jadi saya ambil risiko, oke, Harvard, sorry, thank you for accepting me, but not now. Akhirnya saya tolak Harvard. Begitu juga yang kedua, yang ketiga. Nah, yang kedua itu saya daftar, tapi saya belum punya beasiswa. Nah, itu lebih gila lagi. Saya daftar, saya belum punya beasiswa, dan karena satu dan lain hal, saya memutuskan untuk, kayaknya gue harus kerja dulu, kayak gue nggak bisa langsung sekolah. Akhirnya saya tolak lagi tuh Harvard. Yang ketiga, saya barengan nih, akhirnya saya mau daftar beasiswa, saya daftar Harvard. Jadi ketika saya daftar beasiswa, saya belum punya letter of acceptance. Walaupun saya sudah keterima 2 kali, bukan berarti saya daftar beasiswa dengan LOE, karena statusnya saya sudah nolak. Jadi saya nggak bisa pakai LOE yang saya tolak itu untuk daftar beasiswa kan. Jadi ya udah, saya daftarnya simultan sebenarnya. Ini juga catatan untuk teman-teman jika teman-teman ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya tidak ada formula khusus apakah saya harus daftar sekolah dulu, apakah saya daftar beasiswa dulu, atau saya lakukan simultan. Itu keduanya bisa dilakukan. Gitu. Jadi kamu bisa simultan atau memilih salah satu terlebih dahulu, itu bisa. Yang jelas, ketika teman-teman, misalnya teman-teman keterima di kampus tertentu ya, peluang beasiswa itu banyak. Dan peluang beasiswa itu bisa berasal dari dalam negeri Indonesia, contohnya LPDP, atau ada beasiswa lainnya juga, atau juga dari luar gitu. Dari luar pun itu opsinya banyak. Ada yang dari universitasnya sendiri, misalnya dari, apalagi kalau teman-teman tujuannya adalah kampus besar. Kampus besar punya endowment atau dana itu gede. Dan itu biasanya financial aid-nya juga gede gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau S3 gitu. S3 sebagian besar itu funded. Jadi disediakan biayanya. Itu yang pertama terkait daftar sekolah. Kalau saya dulu simultan akhirnya. Nah, cara belajar GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, itu semuanya bentuknya adalah standardized test. Yang artinya tes ini siapapun yang mengambil, dari manapun Anda berasal, itu punya kualitas yang sama, yang diharapkan bisa menunjukkan kemampuan kalian. Kalau GRE, teman-teman diharapkan mampu secara verbal, kemudian math, logiknya juga kayak kayak tes TPA gitu. Jadi sebenarnya standar gitu. Dan untuk mencapai nilai tertentu, ya harus berlatih. Sama dengan kita berbicara dalam bahasa Inggris misalnya. Kalau teman-teman hanya baca, tapi teman-teman nggak melatih diri kalian, ya akhirnya lupa. Gitu. Sama dengan konsep GRE sebenarnya. GRE ini, saya ada buku GRE di depan saya, karena saya juga. GRE itu pada dasarnya, misalnya matematika gitu. Matematika, teman-teman itu bisa dapat polanya kalau teman-teman berlatih terus sampai akhirnya anjir, ada polanya ya sebenarnya gitu. Yang namanya standardized test itu seperti itu teman-teman. Jadi mau teman-teman ngambil proficiency test dalam bahasa asing, misalnya ngambil TOEFL gitu. TOEFL itu sebenarnya udah ada general konsepnya yang harus lo pahami sebagai peserta TOEFL gitu. Pada dasarnya practice. Saya tidak mengikuti les karena mahal. Jadi sebenarnya bisa latihan, dan banyak hal-hal pendukung lain, misalnya YouTube atau mobile apps, itu banyak yang bisa teman-teman gunakan untuk berlatih GRE atau standardized test lainnya. Miss, kalau menurut saya, ini pertanyaan yang susah dijawab. Ketika orang bertanya, Kak, bagaimana sih cara masuk Harvard? Ini harus teman-teman sadari dulu, ketika ingin bertanya, bertanyalah secara spesifik.
saya bisa jawab apa aja nih suka saya. Misalnya saya bisa bilang, oh ya naik bus, terus turun depan gerbang Harvard, terus ya udah jalan masuk Harvard. Itu juga menjawab bagaimana masuk Harvard. Jadi sebenarnya hal yang penting pertama adalah kita harus tahu bagaimana kita mengajukan pertanyaan dan bagaimana kita either pertanyaan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, terus lalu bagaimana kita mencari informasi. Karena bagaimana kita menentukan pertanyaan itu terkait dengan bagaimana jawaban yang akan kita dapatkan. Kalau saya pribadi, di program saya atau generally di Harvard ada beberapa step ketika kita ingin memutuskan mendaftar. Pertama tentunya mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Informasi yang terbanyak itu bukan dari alumni, bukan dari profesornya, itu ada di website. Kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman mau meluangkan waktu untuk buka website universitas teman-teman yang teman-teman ingin tuju, informasinya lengkap banget. Ada dari A sampai Z deh. Gitu. Tanpa harus bertanya 1, 2, mereka udah menyediakan 10 informasi. Jadi 1, teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mulai daftar. Jangan pernah takut. Orang sering takut kalau, oh my god, kayak gue mau daftar Harvard tapi kayaknya gue gak keterima deh. Kalau kamu sudah punya mindset kalau kamu kayaknya gak keterima dan kamu memutuskan untuk tidak daftar, ya gak akan keterima kalau gak daftar kan. Jadi daftarlah. Coba aja dulu. Terus yang ketiga, setelah saya dulu memutuskan akhirnya masuk Harvard, mendaftar Harvard, saya daftar online aplikasi terlebih dahulu. Jadi ada portal khusus yang teman-teman akan isi data diri, kemudian CV, esai, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Nah kalau di program saya setelah melalui administrasi, teman-teman akan dinyatakan lulus atau tidak melalui ke tahap selanjutnya yakni interview. Jadi interviewnya waktu itu cuma 30 menit, bentar banget. Dan itu pun kayak interview santai gitu, jadi nggak ada yang kayak tes. Oh, kamu coba jelaskan tentang ABC. Karena saya tahu ada beberapa universitas yang justru punya online test gitu. Nah, di Harvard itu tidak, karena kita Harvard menurut saya mungkin salah, tapi in general saya ngerasa bahwa mereka ingin tahu kita secara individu. Kira-kira Harvard ini pas buat kita atau tidak, dan bagaimana kita bisa berkembang semaksimal mungkin di Harvard. Jadi setelah interview nanti dinyatakan lulus atau tidak. Nah, di situ teman-teman boleh mengambil keputusan teman-teman menerima atau menolak offer dari Harvard. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Dan apakah Harvard cita-cita dari dulu? Tidak. Saya tidak pernah punya target. General dulu sebelum saya tahu saya pengen daftar Harvard, saya tidak pernah menargetkan saya mau sekolah Harvard. Namun setelah akhirnya saya kayaknya 2012 deh. Saya 2012 saya mulai pengen tahu nih di mana nih kayaknya sekolah yang pas buat saya nanti. Oh, saya ketemu Harvard, barulah set saya pengen ke Harvard. Jadi awalnya saya tidak pernah punya, lebih ke ini sih, kalau saya lebih ke set ekspektasi sih. Jadi kadang kan kita selalu punya ekspektasi berlebihan, tidak hanya pada sekolahnya atau profesornya, tapi juga ekspektasi untuk diri sendiri sih. Jadi tantangan terbesar saya bagaimana dulu saya belajar untuk menentukan ekspektasi untuk diri saya sendiri sih. Kadang kan karena saya merasa bahwa anjirnya gue udah kayak jauh-jauh dari Indo, gue harus kayak nail everything, kayak gue harus super ambi nih, bla 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 gitu. To be honest itu terjadi gitu, karena saya ngerasa saya set ekspektasi tinggi sekali gitu. Dan itu tantangan yang terbesar, karena ketika ekspektasi kita tidak tercapai, realitanya berbeda, ini bisa membuat kita down sebenarnya. Nah, ini juga salah satu hal yang saya pelajari selama 2 tahun pengalaman saya, bagaimana saya set ekspektasi yang benar-benar sesuai dengan kapabilitas saya, dan set ekspektasi yang bisa mendukung saya untuk lebih produktif gitu, bukan serta-merta menjadi salah satu penghalang saya menjadi optimal dalam melakukan apapun yang saya lakukan gitu. Jadi tantangan selain cultural shock adalah bagaimana saya set ekspektasi ke diri sendiri. Terima kasih Ramis, dan sekali lagi terima kasih pada English Brothers for having me. Satu hal ya teman-teman, kalau ingat lagi pelajaran waktu SD, hukum ketiga Newton, ini juga sering saya dimanapun saya berada, saya selalu mengatakan ini. Jadi hukum ketiga Newton itu selalu bilang,
every action comes with an equal and opposite reactions. Yang artinya ketika ada aksi akan selalu ada reaksi. Ketika teman-teman berusaha kuat, harusnya hasilnya juga positif atau sama kuatnya dengan usaha teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, kalau teman-teman punya cita-cita, kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu ini dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan optimal. Lakukanlah sesuatu dengan sepenuh hati. Karena apabila kita lakukannya dengan usaha maksimal, harapannya adalah hasilnya pun akan maksimal. Pun terkadang hasilnya tidak akan selalu kita dapatkan setelah kita melakukan usaha tersebut. Karena mungkin kita sudah berusaha keras sekarang, hasilnya baru kita nikmati 10 tahun lagi. Jadi, ketika kita ingat bahwa setiap aksi akan mendatangkan reaksi, kita akan selalu semangat bahwa ya mungkin tidak sekarang, mungkin dia waktu depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, apa yang kita inginkan akan tercapai. Asalkan kita berusaha maksimal. Jadi tetap semangat. Ya, seperti berorganisasi, seperti kita magang atau kerja, atau misalnya kita punya usaha sendiri di luar dari perkuliahan kita punya kesibukan sendiri yang memang sangat positif ya dan sangat produktif, itu tentunya akan sangat menjadi nilai tambah dan nilai unggul dibandingkan dengan yang lain. Itu menjadi keunggulan kita karena itu membuktikan bahwa kita tuh tidak hanya berprestasi dari segi akademik, kita tuh tidak hanya kuliah di perguruan tinggi yang bagus, kita punya nilai IPK yang bagus, tapi di waktu yang sama kita juga punya organisasi sendiri atau berorganisasi, berasosiasi, kita pernah magang atau misalnya kita punya usaha sendiri. Jadi setiap summer holiday yang selama 3,5 bulan itu orang-orang lain mungkin mereka nganggur, nggak ngapa-ngapain, tapi sedangkan kita ngambil short course atau sedangkan kita magang, itu tentunya akan menjadi nilai plus karena itu menunjukkan ke LPDP, wah ini baru aja lulus S1, tapi dia pengalaman dia udah magang, udah punya usaha sendiri, udah berorganisasi, nilai IPK-nya bagus, perguruan tingginya bagus, itu akan menjadi nilai plus dibandingkan dengan orang yang mungkin dia sekolah di sekolah bagus, nilai IPK-nya bagus, tapi pengalaman organisasi atau pengalaman kerjanya sangat minim. Jadi itu menjadi keunggulan dan memang di LPDP itu tidak ada porsinya kayak bobotnya, kayak oke, pengalaman kerja presentasinya segini, atau surat rekomendasi segini, atau letter for acceptance dari perguruan tinggi ini tuh kayak gini untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, itu sama sekali nggak ada. Jadi ya semuanya tuh pasti akan menjadi nilai unggul, akan menjadi nilai plus, dan pokoknya kalau bisa ya kita harus bisa well rounded, jadi semuanya dapat, surat rekomendasi dapat, perguruan tinggi dapat, kita berorganisasi, kita punya usaha sendiri, kita punya pengalaman kerja, kita lulus S1, nilai IPK kita bagus. Jadi kalau bisa ya semuanya bisa dapat, karena whether or not itu penting atau enggak tergantung dengan siapa yang mewawancarai kita. Jadi kepada English Brothers, kepada Bro Laude dan panitia-panitianya, saya berharap kalian semua itu tetap semangat, tetap mempunyai motivasi dan drive yang tinggi, dan mengedepankan visi dan misi dari English Brothers. Semoga English Brothers ke depannya bisa menjadi sebuah organisasi yang terus berkembang, terus bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan mempunyai masa depan yang cemerlang ke depannya. Dan untuk semua peserta yang hadir ya, baik itu yang memang sudah subscribe ke YouTube English Brothers atau belum, atau baru aja kenal tentang English Brothers melalui acara ini, saya berharap kalian semua, baik itu yang umurnya di bawah saya, seumuran saya ataupun di atas, itu untuk selalu semangat, selalu optimis, karena apakah kita ke depannya akan bisa jadi orang sukses atau enggak itu tergantung dengan bagaimana kita berpikir gitu, our mind. Kalau misalnya pemikiran kita itu positif ya, itu pasti akan ada dampaknya betul untuk ke depannya. Tapi kalau misalnya negatif, itu akan berdampak betul ke depannya juga. Dan juga ya kalau bisa kita semua tuh harus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita fokus kuliah, dapat nilai IPK yang bagus, kita berorganisasi, kita juga magang, kita juga punya pengalaman kerja, karena semua itu menjadi hal-hal yang penting, bukan hanya untuk besok LPDP, tapi untuk kedepannya. Dan kedepannya pun juga Indonesia kalau ingin menjadi negara maju itu semuanya itu ada di tangan anak-anak muda, baik itu generasi milenial, generasi Z, atau bahkan generasi Alpha. Generasi Alpha itu yang kelahiran 2010 sampai sekarang gitu. Jadi yang masih bayi-bayi itu mereka generasi Alpha, itu menjadi 20, 30, 40 tahun ke depan tuh masa depan ada di tangan milenial, generasi Z sama generasi Alpha, dan bahkan generasi-generasi seterusnya gitu. Jadi
kalau kita ingin menjadi negara maju itu semua tergantung dengan kualitas SDM kita lah. Kalau misalnya kita semua itu fokus, kita semua optimis, kita semua positif, itu otomatis akan ngangkat kita semua. Jadi pesan saya ke semua orang itu tetap positif, optimis, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan akan mengembangkan diri kita sendiri, dan jangan lupa untuk selalu mengabdi kepada negara. Menjaga, saya langsung jawab? Iya, langsung jawab. Oke. Menjaga mood supaya tetap on the track, supaya tetap mau belajar bahasa Inggris. Nah, biasanya yang bikin kita mood atau mungkin feeling down itu ketika kita belajar spesifik untuk tes gitu. Karena dia kan more stressing. Tapi ketika kita belajar bahasa Inggris secara umum gitu, biasanya tidak ada tekanan khusus gitu kan. Jadi nggak ada yang saya harus bisa dapat target skor sekian gitu. Dan tidak akan ada yang menilai. Nah, itu biasanya pasti akan less stressing atau nggak akan jadi mentalnya jadinya nggak tertekan gitu ya. Jadinya moodnya tidak akan terlalu cepat down atau bosan gitu. Nah, makanya itu kemudian penting untuk memberi jeda untuk diri sendiri gitu. Jadi betul-betul sadari diri kalian kalau seandainya sudah bosan nih belajar IELTS, istirahat gitu. Ingat istirahat, bukan kemudian berhenti gitu. Nah, atau cari mungkin biar tetap menjaga bahasa Inggrisnya gitu. Coba nonton film gitu, lakukan hal yang kalian suka gitu, karena biasanya hal yang kalian suka kan pasti akan bisa menaikkan mood gitu. Jadi lakukan hal yang kalian suka nonton film, ya udah silakan nonton film bahasa Inggris seperti itu. Jadi seperti itu, jadi cara menjaga moodnya seperti itu. Jadi dan itu dia kenapa kemudian ketika belajar IELTS itu jangan setiap hari banget gitu atau langsung 6 jam dalam sehari, jangan gitu. Jadi sedikit-sedikit aja, lama-lama kan akan menjadi bukit gitu ya. Jadi mungkin kalau saya mungkin Senin, karena saya biasanya akan suka hangout sama keluarga karena liburnya Sabtu Minggu, ya berarti saya belajar Senin sampai Jumat aja deh gitu. Sabtu Minggu biasanya saya akan gitu konsepnya Kak Ode. Sama kayak misalnya kalau kita olahraga, akan beda kalau kita olahraga karena kita suka dengan olahraga karena kita ada target untuk menurunkan berat badan gitu. Pasti lebih stres ketika kita punya target gitu. Aku harus berat badanku harus 47 gitu ya misalnya dari 55 gitu misalnya. Akhirnya olahraga terus setiap hari, akhirnya stres gitu. Kalau nggak turun-turun jadinya terus-terusan stres. Tapi kalau olahraganya kita suka gitu, ya udah mau tiap hari juga kita harus olahraga kan akhirnya suka gitu. Oke, ini agak susah juga. Tapi ini bisa jadi kesempatan. Jadi ketika kita misalnya ikut anime Jepang gitu, drama Korea, kan itu mereka pakai bahasa Korea, pakai bahasa Jepang. Artinya kita nanti biasanya akan lebih mudah untuk belajar bahasa lainnya gitu. Orang yang bisa lebih dari satu bahasa gitu akan lebih mudah ketika belajar bahasa lainnya. Karena dia juga sudah tahu kira-kira yang seperti apa yang bikin dia itu jadi lebih cepat menguasai bahasanya gitu. Jadi saya nggak mungkin bilang jangan nonton drakor, jangan nonton anime Jepang, manga Jepang gitu. Nggak apa-apa, tetap lakukan, tapi ingat bahwa kan memang kalian punya target untuk bisa menguasai IELTS dan TOEFL, which is English, not Korean or Japanese gitu ya. Berarti memang kalian juga harus menyempatkan waktu untuk latihan soal TOEFL atau IELTS atau juga belajar bahasa Inggris gitu. Kalau belum bisa belajar soalnya langsung gitu. Jadi memang harus coba mungkin bisa dikaitkan kalau suka nonton drama Korea, sukanya drama Korea yang kayak apa sih? Misteri atau drama Korea yang romance gitu. Nah, coba cari aja dong yang yang pakai bahasa Inggris tapi romance atau misteri gitu yang kategorinya sama yang genre-nya. Atau kalau kalian udah lebih bisa mendengarkan Korea, pakai subtitle bahasa Inggris. Saya yakin sih sebenarnya pasti banyak teman-teman yang sudah punya basic bahasa Inggris gitu. Jadi ketika ada subtitle bahasa Inggris pun teman-teman masih bisa mengerti sedikit-sedikit gitu. Jadi misalnya nonton drakor tapi pakai subtitle bahasa Inggris, itu juga it's okay. Nah,
jangan selalu membatasi diri kita. Jadilah menjadi tidak terbatas terlepas dari segala keterbatasan. Closing statement, apa ya? Be limitless beyond our limitation. Artinya jangan selalu membatasi diri kita. Jadilah menjadi tidak terbatas terlepas dari segala keterbatasan kita. Thank you so much.